Selamat mendengarkan podcast ini. Kita memiliki waktu hanya 70 tahun di bumi. Setelah itu kita menghadapi pengadilan Tuhan yang akan menentukan keadaan kekal kita. Betapa mengerikan hal itu, saudaraku. Oleh sebab itu jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kalau untuk rumah yang belum tentu terbakar, kita asuransikan supaya ada jaminan. Kalau rumah ada apa-apa, ada yang menggaransi dan menjamin. Mobil yang belum tentu tertabrak atau ditabrak atau hilang, diasuransikan. Apalagi dengan kehidupan kita yang pasti akan menghadapi kematian. Mobil yang diasuransikan kadang-kadang sampai pada jangka waktu asuransi habis tidak pernah juga dipakai. Asuransi kesehatan kadang-kadang sampai habis waktunya tidak pernah terpakai. Tetapi kematian itu pasti. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan betapa dahsyatnya keadaan itu. Kita harus ingat hal ini. Kita harus selalu mengingat hal ini. Sebab kejadian ini akan terjadi setiap saat. Tidak bisa kita ramalkan. Tidak bisa kita prediksi. Bisa sekarang, nanti siang, dan seterusnya. Saudara, oleh sebab itu satu bekal yang kita harus miliki. Yang merupakan kemutlakan. Yang lain tidak mutlak. Menikah atau tidak menikah. Punya anak atau tidak. Apapun bisa tidak mutlak. Tapi yang satu ini mutlak. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dengan hidup melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu rohnya Bapa yang ditaruh di dalam hidup kita. Kita harus mempersoalkan apakah kita melakukan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, saudaraku, harus saya tegaskan. Goreskan ini dalam jiwa saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus atau beriman itu berarti bertindak. Bertindak artinya ada tindakan yang dilakukan secara konkret terhadap atau bagi Tuhan yang kita percayai. Kalau hanya menjadi orang Kristen, menjadi aktivis atau pengerja gereja, bahkan menjadi pendeta, belum tentu itu sudah merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tindakan tersebut, saudaraku, melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Hal ini tidak dimulai dari hal muluk-muluk. Kalau dalam lingkungan gereja menjadi seorang pendeta besar, misionaris yang keluar pulau sampai keluar negeri, menjadi ketua sinode, bukan muluk-muluk seperti ini. Kalau dalam lingkungan sekuler menjadi pemimpin partai, bisa memiliki jabatan dalam pemerintahan. Kalau di dalam perdagangan menjadi konglomerat. Saudaraku sekalian, bagaimana kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa? Dimulai dari hal-hal sederhana. Hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang luar biasa. Dari masalah kita masuk sebuah restroom, ada keran yang terbuka, kita tutup. Sederhana. Kalau tidak menyalahi polisi mall,
mengeluarkan selembar 2 lembar uang tip untuk yang membersihkan toilet. Ketika kita naik mobil, ada kendaraan yang memotong jalan kita, mengambil jalur kita, kita berikan. Sampai kemudian kita dilukai, kita disakiti, tidak membalas. Setiap kata yang kita ucapkan tidak menyakiti siapapun, tidak merugikan siapapun. Setiap kalimat yang kita tulis di gadget kita ini tidak menyakiti, tidak merugikan siapapun. Hormat sedalam-dalamnya kepada orang tua, setia kepada pasangan hidup. Segala hal yang kita lakukan harus kita rasa bahwa ini nyaman di hati Tuhan dan tidak melukai Dia. Dari hal sederhana. Jangan mimpi menjadi misionaris, pendeta besar. Nonit, tidak dibutuhkan itu, saudara. Tapi sikap hati di mana kita menyelenggarakan hidup menjadi kesukaan hati Bapa, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tindakan itu tidak cukup hanya menjadi orang Kristen ke gereja, menjadi aktivis atau pendeta, tetapi segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa, atau selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Orang yang melakukan kehendak Bapa seperti ini dimulai dari hal-hal sederhana, tapi justru ini hal yang besar. Orang-orang yang belajar melakukan kehendak Bapa ini, ia tidak membuka peluang sama sekali untuk menjadi sama seperti dunia. Ada satu lagu yang Bapak Ibu juga pernah nyanyikan. Di lembar hari hidupku, Kau ajar ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesama. Jadikan pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan hujan berkat, hujan berkat di ladang hidup sesama. Firman Tuhan mengatakan kita ini surat yang terbuka. Surat siapa? Surat dunia atau surat dari Tuhan? Kalau cara berpikir saudara, gaya hidup saudara banyak dilukisi, ya, dilukisi, digambar oleh dunia dengan cara berpikir dan filosofinya, saudara menjadi surat terbuka dari dunia.
Tetapi surat yang tertulis di atas loh batu menjadi surat yang terbuka, yaitu jikalau kita menyerap kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa sampai pada tingkat mengubah kodrat, baru kita menjadi surat yang terbuka. Surat yang terbuka bukan hanya berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan umum, tapi sebuah sosok figur yang agung dari seorang yang dibentuk atau diproses oleh Tuhan. Beriman adalah tindakan melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa hanya orang dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Kalau hanya berbuat menuruti hukum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka itu belum membuat seseorang dibenarkan. Saudara sekalian, jangan karena kita salah memahami pengertian dibenarkan oleh iman bukan dengan perbuatan, lalu kita tidak memperdulikan perbuatan kita. Nah, banyak orang Kristen yang salah memahami ayat itu. Kita diselamatkan oleh iman, ya, bukan oleh perbuatan, lalu menganggap bahwa perbuatan itu tidak perlu. Ini bahaya. Justru begini, saudaraku, dengan salib yang Tuhan berikan, kita menerima anugerah. Dari anugerah ini dosa diangkat. Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yang kedua, status diubah. Dulu kita ini adalah orang-orang yang dibilangkan sebagai pemberontak. Tetapi kita diterima oleh Tuhan karena salib. Salib ini mengangkut dosa kita dan mengubah status. Tetapi kemudian jangan terus diam. Ya sudah selamat. Justru setelah kita menerima anugerah, kita harus dimuridkan. Dimuridkan. Inilah kabar baik itu. Kabar baik. Bagaimana manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itu kabar baiknya. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah memiliki dosa yang diangkat, statusnya diubah menjadi anak-anak Allah. Berhenti di situ. Sebagian besar orang Kristen demikian. Padahal justru dengan menerima anugerah itu, saudara, kita harus masuk proses pemuritan. Nah, banyak orang berpikir sudah percaya Yesus sebagai juru selamat dan menerima Dia sebagai Tuhan, selesai. Padahal beriman itu bertindak. Dan tindakan itu standarnya melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan hukum. Kita baca firman Tuhan, saudaraku. Kita masuk kepada hal yang lebih rumit. Kita baca Yakobus pasal 2 ayat 17. Dan ayat-ayat berikutnya. Nah, sekarang mulai rumit, saudara. Saya sudah menjelaskan hal yang bersifat praktis. Sekarang saya memberikan landasan dasar Alkitab, dasar teologi, atau premisnya, asumsinya. Dan ini membuat saudara menjadi kokoh. Sebab kalau tidak, saudara akan merasa sudah selamat. Sudah jadi orang Kristen. Padahal iman bukan hanya pikiran. Yesus juru selamat. Yesus Tuhan. Itu belum percaya. Itu baru mengakui statusnya. Seperti yang sering saya kemukakan. Saudara percaya Presiden atau Mr. Donald Trump itu Presiden Amerika, saudara baru percaya statusnya. Belum berarti saudara sudah percaya Mr. Donald Trump. Nah, ini yang saudara harus mengerti. Banyak kita yang dari kecil Kristen seperti saya, merasa sudah selamat. Merasa sudah beres semua. Makin yakin masuk surga, makin masuk. Ini menyesatkan. Kekristenan itu bukan jalan yang mudah.
Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Berjuanglah masuk jalan sempit. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sesuatu yang mudah. Mari kita baca Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau saudara punya iman, coba tunjukkan imanmu. Nah, iman nggak bisa ditunjukkan lah Pak di sini. Nah, itu salah. Baca terus. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iya, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku tunjukkan imanku dari perbuatanku. Jadi membuktikan orang beriman itu dari perbuatan. Iman itu tindakan. Nanti akhirnya saudara akan saya giring kepada pemikiran, jangan yakin masuk surga kalau engkau tidak merasakan hidupmu hari-hari hidup di dalam keberkenanan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, untuk apa engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Bukan yakin saja, tetapi tindakan nyata yang saudara rasa di dalam batin bahwa saudara menyukakan hati Tuhan atau sebaliknya. Dan orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, inilah agenda satu-satunya dalam hidup. Tidak boleh ada agenda yang lain. Ini standar. Tuhan mengatakan kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Saya mengatakan ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tetapi saya mengerti kebenaran ini dan saya sedang menjalaninya dan mengajak saudara untuk masuk ke dalam kehidupan Kristen yang sejati. Terus. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu. Dan setan percaya dan mereka gemetar. Sebenarnya dalam teks aslinya ini bukan setan, ini daimonia, roh-roh jahat. Nah, kadang-kadang Alkitab itu terjemahannya kurang tepat, saudaraku. Kadang-kadang ya. Jadi kalau itu daimonia, ini artinya roh-roh jahat. Kalau setan itu diabolos. Ini baru setan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Enyah iblis, engkau suatu batu sandungan," itu baru setan. Tetapi ketika ayat itu mengatakan setan-setan pun gemetar, itu daimonia. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Itu bukan setan, daimonia teks aslinya. Kalau saudara tidak belajar ya, saudara mungkin baru dengar agak kaget, tapi percayalah bahwa yang saya katakan ini benar. Kebetulan saya pernah menjadi dosen bahasa Yunani, saya mengerti betul yang saya katakan ini. Terus, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iya. Jadi kalau ada orang merasa percaya tapi perbuatannya tidak karu-karuan, tidak sesuai dengan standar hidup orang percaya, dia bebal. Jangan jadi orang bebal dengan premis yang salah dalam pikiranmu. Seakan-akan saudara yang sudah hanya memiliki pengaminan akali, persetujuan pikiran, pengaminan akali atau persetujuan pikiran bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, lalu saudara masuk surga. Itu baru pengaminan akali. Bebal kalau kamu berkata punya iman tapi tanpa tindakan. Terus, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Iya, dibenarkan bukan karena iman tapi perbuatan-perbuatannya. Terus, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, ini bisa membuat pikiran kacau kalau dihubungkan dengan Roma 4 ayat 2 dan 3.
Kok Alkitab berkata begitu ya Pak? Abraham dibenarkan bukan hanya oleh iman tapi perbuatan. Terus Roma 4 ayat 2 dan 3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam Roma kita menemukan kata perbuatan. Dalam Yakobus kita menemukan kata perbuatan. Dua-duanya ini menggunakan kata ergon dalam bahasa Yunani. Kalau ini perbuatan berdasarkan hukum, ini perbuatan berdasarkan kehendak Allah. Maka tadi disinggung, Abraham dibenarkan bukan hanya oleh iman tapi perbuatan pada waktu menyembelih anaknya Ishak. Diperintahkan menyembelih anaknya Ishak. Menyembelih anaknya Ishak itu tidak ada hukumnya. Keluar Ur Kasdim, ganti nama, dia hanya submit dan submit, tunduk kehendak Allah. Jadi orang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum. Saya ulangi, dasarnya di sini dulu. Di sini dulu dasarnya. Kalau tidak ada salib, berbuat baik bagaimanapun tidak akan masuk surga. Tidak mungkin. Bahkan seandainya bisa sempurna, tapi tidak mungkin. Tanpa salib tidak mungkin sempurna. Berbuat baik bagaimanapun tanpa salib tidak mungkin orang selamat. Salib inilah yang mengangkut dosa dunia dan merubah status. Hanya salib. Setelah dirubah statusnya, diangkat dosanya, bukan terus berhenti, saudaraku. Itu tidak membuat otomatis manusianya berubah. Dosa diampuni, status diubah, tetapi bukan berarti lalu saudara punya keadaan berubah. Dosa diampuni, status saudara tadi sebagai pemberontak dianggap bukan pemberontak, oke. Tetapi yang ini belum. Yang ini belum, batinnya. Makanya setelah menerima anugerah, dimuridkan. Jangan merasa sudah selamat. Dimuridkan untuk bisa mencapai kehidupan, melakukan kehendak Bapa. Saya teruskan, saudara. Di sini kita bisa melihat ada 3 dimensi. 3 dimensi. Ini pembenaran, ini keselamatan. Ini past, ini present, ini future. Pembenaran dan keselamatan bisa ditinjau dari 3 dimensi. Dimensi masa lalu, salib. Dennis belum dilahirkan, dosanya sudah dipikul Yesus di kayu salib. Selesai. Kamu belum dilahirkan, kamu sudah punya penebusan. Ditinjau dari masa lalu. Amin. Dia mati sekali untuk selamanya. Tidak perlu mati 2 kali. Yang kedua, dimensi masa sekarang. Mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tetapi proses bagaimana dikembalikan ke rancangan semula. Dibenarkan. Bukan hanya dianggap benar, tapi diproses untuk benar-benar menjadi benar. Dan ini hanya Tuhan yang tahu. Seseorang benar-benar benar atau tidak itu hanya Tuhan yang tahu. Jangan menghakimi orang dan jangan menilai diri dengan mudah. Ini proses mengerjakan keselamatan. Nanti di surga di pengadilan Tuhan baru terbukti siapa orang yang benar-benar di matanya telah mengerjakan keselamatan itu, yang benar-benar mengenakan kodrat ilahi. Melakukan kehendak Bapa sebenarnya sama loh dengan mengenakan kodrat ilahi.
Kenapa bisa begitu? Begini saudara. Tuhan berkata jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Hidup keagamaanmu dalam bahasa aslinya dikaiosune, kebenaran. Kebenaran dikaiosune, kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Kalau tingkah lakumu, kalau perbuatanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, ini ulama-ulama Yahudi yang merupakan simbol dari puncak kesalehan, puncak kesucian orang beragama. Tapi Tuhan berkata kalau kamu tidak lebih baik dari mereka, kamu tidak masuk surga. Wah, kalau melebihi puncak kesalehan orang beragama, hidup macam apa itu? Hanya satu, merubah kodrat. Merubah kodrat. Dan merubah kodrat itu tidak secara spektakuler atau secara mistik, tapi lewat sebuah proses natural dari perkara-perkara yang kelihatan sederhana. Seperti waktu kita mengendara mobil, orang potong jalur kita, gimana respon kita? Itu sederhana. Sampai nanti orang tampar pipi kita, pipi kiri kita kasih pipi kanan. Bukan masalah mudah. Terus itu diproses. Justru di mana kita punya kekurangan dan kelemahan, di situ ada kesempatan untuk memuaskan diri. Ada stimulus, ada rangsang dari luar yang Tuhan izinkan. Maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kalau hanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, itu hukum. Orang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum. Tetapi orang dibenarkan karena iman. Dan iman itu tindakan. Tindakan melakukan kehendak Allah. Abraham menyembelih anaknya Ishak. Walaupun tidak jadi, itu gak ada hukumnya. Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim, gak ada hukumnya. Tetapi apapun yang Tuhan perintahkan dia lakukan, itu iman. Kalau misalnya nanti saudara punya persoalan misalnya warisan, saudara mesti punya bagian 20%, tetapi hanya diberi 10. Gak ada hukum mungkin untuk mengalah. Hukumnya adalah ya harus menuntut. Tapi Tuhan mengajar, udah kasih saja. Hukum bisa diverifikasi secara kalimat, diverifikasi secara lahiriah. Tapi batin tidak bisa. Makanya firman Tuhan mengatakan membenci seseorang itu sudah membunuh. Melakukan kehendak Allah itu nanti banyak hal. 3 rumahmu, 1 harus kamu berikan untuk itu. Itu nggak ada hukumnya. Tapi kalau Tuhan suruh, kita jalan. Apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi pada akhirnya nanti di sini, future di sini, ketika kita menghadap pengadilan Tuhan di sini baru kelihatan. Kamu berjalan menurut hukum atau menurut iman? Menurut iman. Iman bukan pikiran. Iman bukan segala nalar. Iman segala tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Jadi Kristen itu menjadi sangat berat. Bahkan mustahil. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Seperti orang muda kaya yang berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang berkualitas. Tuhan mengajarkan lakukan hukum. Orang ini sudah melakukan hukum. Dia berkata, Tuhan aku sudah melakukan itu semua. Tuhan Yesus tidak membantah. Berarti setuju, dia sudah melakukan. Lalu orang itu berkata, Tuhan kurang apa lagi? Nah Tuhan baru berkata, if you want to be perfect, teleios. Kalau kau mau sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Tidak ada hukum. Nggak ada hukum begitu. Tapi ada kehendak Tuhan. Nah sekarang hidup kita ini sudah menurut hukum atau iman? Menurut hukum saja tidak, bagaimana menurut iman? Di kantor saja masih korupsi, udah jangan ngomong. You tutup buku di situ. Jangan berkata biar kita korupsi Pak, kita beriman kepada Yesus. Beriman itu lebih dari sekedar melakukan hukum. Kehendak Allah pun dilakukan.
Dulu kita pikir dibenarkan menurut iman itu lebih mudah dari dibenarkan oleh perbuatan, berdasarkan hukum maksudnya. Kita pikir lebih mudah dibenarkan oleh iman. Setelah kita mengerti kebenaran, ternyata dibenarkan oleh iman jauh lebih sulit. Dan itu nyaris mustahil. Tapi Tuhan berkata yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Jadi saudara, ke gereja ini tujuannya satu. Saudara merubah kodrat. Amin. Saya percaya saudara punya masalah. Tapi Tuhan akan buka jalan. Masalahmu apa? Ekonomi, you kerja keras. You sakit, you ke dokter. Pola makan, pola hidup diubah. You berdoa minta mujizat. Pak Era saja, enggak. You harus bertambah dewasa, berdoa untuk mujizat saudara sendiri. Kita percaya ada mujizat. Tapi saudara harus belajar mencari mujizat sendiri. Bukan lewat tangan orang. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan masing-masing kita. Tapi sekarang yang saya bicara lebih tinggi dari hal itu. Dibenarkan oleh iman. Artinya saudara berjuang untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan. Jikalau saudara mengatakan beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, bersaudara belum beriman. Jadi beriman itu artinya melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu berarti mengenakan kodrat ilahi. Jadi beriman itu artinya mengenakan kodrat ilahi. Saya belum sempurna, tapi saya mau belajar terus, saudaraku. Orang yang mengubah kodrat, yang berubah kodrat, akan merasa dirinya berubah. Ketika kita disakiti, kita dilukai, kita bukan tidak mau marah, kita nggak bisa marah. Kita bukan tidak mau balas dendam, kita tidak bisa. Ya sudah, ya wes, ya udah. Dan kita tidak perlu membela diri. Orang bisa ngomong apa saja, tapi semua akan ditelanjangi Tuhan suatu hari nanti. Dan itu membuat kita takut, Pak. Miris, Pak. Kita akan terbujur kaku seperti orang-orang lain yang sekarang sudah dikubur dan terbujur di peti. Kita pasti ada di situ. Kita harus menelanjangi diri sebelum kita mati dan kita bertobat. Dibenarkan oleh iman itu bukan membuat kita mudah masuk surga, tetapi kita menjadi mustahil karena kita bukan hanya masuk surga sebagai anggota masyarakat, tapi kita dimasukkan ke dalam anggota keluarga kerajaan. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Jangan merasa Yesus sudah mati di kayu salib, sudah mati di sini. Nggak pakai acara begini dong, Pak. Langsung ke sini. Ini yang orang seneng. Kalau bicara soal proses dikembalikan ke rancangan Allah semula, dicurigai seakan-akan kita mau berusaha berbuat baik dengan memberi jasa. Enggak. Kita tidak berusaha memberi jasa. Jasa apapun tidak bisa membuat kita selamat. Hanya karena kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam kitab Roma tadi perbuatan baik berdasarkan hukum. Tetapi kalau perbuatan baik di Yakobus pasal 2 berdasarkan penurutan terhadap kehendak Allah. Jangan seperti orang Kristen seperti yang saya pernah jalani dulu dari kecil Kristen, merasa mudah masuk surga karena sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak mudah. Tuhan berkata berjuanglah masuk jalan sempit. Duh saudara, kita serius mau berubah. Kita serius mau benar. Kita mbak mau tipu-tipu. Waduh saudara, kita takut satu hari kita ditelanjangi Tuhan. Kalau saudara percaya apa yang saya katakan, terima, lalu yuk kita jalan bareng. Kalau saudara berkata, oh enggak percaya, ya sudah, enggak apa-apa. It's okay, enggak apa-apa. Kita semua akan telanjang di hadapan Tuhan. Pengadilan Tuhan tidak lebih 30 tahun, 40 tahun untuk saya. Mungkin 20 tahun. Mungkin 10 tahun selesai. Tetapi bersiap-siaplah. Jadi saya tegaskan, beriman adalah tindakan melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa orang dibenarkan hanya oleh iman bukan perbuatan. Artinya oleh penurutan terhadap kehendak Allah. Ketika engkau di sini dijumpai, engkau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah.
Ketika di pengadilan engkau dijumpai tidak hidup menurut kehendak Allah, tidak berkenan, engkau tidak dibenarkan. Maka Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepadanya. Berkenan. Kalau bicara soal melakukan hukum, sebelum jadi Kristen, Paulus berkata, aku tidak bercela. Menuruti Taurat, aku tidak bercela. Tapi setelah menjadi Kristen, dia sadar bahwa hidup kekristenan, hidup sebagai umat pilihan, bukan hanya tidak bercela menurut hukum, tapi berkenan. Artinya apapun yang Tuhan kehendaki dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dia ucapkan, dilakukan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Mari kita belajar. Jadilah dewasa. Jangan jadi orang Kristen yang hanya dikuasai oleh pendeta. Dan Anda jadi bodoh. Anda jadi orang Kristen yang dewasa, yang bisa menemukan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Dan ketika engkau menutup mata, engkau tidak takut. Karena engkau tahu engkau dijemput oleh Tuhan. Jangan membiasakan merasakan yang saudara yakini. Biasakan merasakan apa yang saudara alami. Keyakinan itu bisa relatif, tapi yang saudara alami itu real. Kalau Allah itu hidup real, engkau hadapi. Jangan dikira-kira Pak Pendeta doakan. Pak Pendeta tolong ya, doakan. Jangan lupa Pak Pendeta salam buat Yesus. Saudara sendiri dong yang mesti berdoa. Kalau saudara mati nanti Anda tidak bisa panggil siapa-siapa. Saudara harus mengenal dia. Amin. Ruginya apa saudara nuruti firman ini? Ini sudah krisis saudara. Saudara mau ikut, ayo. Nggak ikut, saya tinggal. Saudara percaya, ayo. Nggak percaya, saya tinggal. Siapapun sudah meragukan kebenaran ini, sudah meragukan saya tinggal. Saya nggak peduli siapa saudara. Seperti dulu aku tidak kenal kamu, sekarang pun tidak kenal kamu. Tapi kalau kamu dulu tidak saya kenal, sekarang saya kenal. Kamu bisa saya ajak pulang. Kita pulang bersama ke langit baru, bumi baru. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus berarti melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa berarti mengenakan kodrat ilahi. Inilah sebabnya saudaraku sekalian, Tuhan Yesus akan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, yang masuk kerajaan surga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang mengenakan kodrat ilahi. Ketika kita menghadap tata pengadilan, dijumpai dalam diri kita kodrat ilahi. Pribadi anak Allah di dalam hidup kita. Orang-orang yang bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang-orang yang dibenarkan. Jadi selama kita hidup, kita selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena kita belum seperti yang Dia kehendaki. Kita akan haus dan terus haus, lapar akan kebenaran. Kita mau mengupdate terus komitmen kita, mengupdate terus kesucian kita. Yang diupdate bukan tasnya, bukan arlojinya, tetapi kehidupan kekristenan kita. Mumpung masih ada kesempatan, jangan menunda. Hari ini kalau Tuhan berbicara kepada saudara untuk mulai berubah, saudara harus mau berubah. Perkarakan hal ini di hadapan Tuhan. Miris-mirislah. Jangan berkata, enggak usah mikir itu dulu, itu belakangan. Belakangan kapan? Itu nanti kapan? Bisa malam ini. Saya tidak harapkan malam ini. Mungkin malah siang ini. Saya tidak harapkan siang ini. Jangan-jangan pulang dari gereja. Saudara dengar-dengaran firman ini gak ada ruginya. Jangan ada masalah yang mesti ada jalan keluarnya. Apapun. Kecuali satu. Berkenan kepada Tuhan. Anda mungkin punya banyak masalah. Yang saudara pengen dapat jalan keluar. Tidak mutlak. Nggak ada yang mutlak. Kecuali satu. Melakukan kehendak Bapa. Baru itu mutlak. Jika saudara melakukan hal ini. Saudara tahu. Saudara baru namanya menyanjung Tuhan. Ada masalah-masalah yang sekarang ini sedang membebani saudara. Dan saudara ada dalam situasi krisis. Krisis. Ini krisis. Seberapa besar krisismu dibanding dengan kalau engkau ditolak Tuhan? Saya bukan orang yang tidak pernah punya masalah. Sampai hari ini aku punya masalah.
Saya kadang-kadang berkata, Tuhan, kenapa aku selalu punya masalah berat-berat begini? Saya seperti ada di pinggir jurang begini. Tuhan, kenapa aku mesti di sini? Eras, kalau kamu gak di tepi jurang, kamu lupa aku. Gitu ya. Jadi Tuhan proses saya dari kesulitan ke kesulitan. Saya berkata kepada sahabat dekat saya, juga kepada istri saya, apa ada pendeta sesusah saya ya? Kok saya susah melulu ya? Tapi kalau saya nggak susah begini, saya bisa nggak benar, saudaraku. Ini proses. Dari susah ini kadang-kadang saya berkata, sampai di sini jalan hidupku. Sudah tidak kumimpikan apa-apa. Aku hanya ingin Tuhan. Ingin Tuhan. Aku pulang dan berkenan di hadapan-Mu. Kalau tidak begitu, kita tidak membetot hati kita di kerajaan surga. Kalau anak muda perlu mesin waktu melemparkan 40-50 tahun ke depan. Betul nggak? Kalau umur 20 tahun, 50 tahun ke depan. Bapak Ibu sudah umur 60 tahun, tinggal 10 tahun ke depan. Udah singkat, nggak usah macam-macam Pak. Kita yakin Alkitab berkata begitu. Bukan kata Erastus, tapi kata Alkitab. Kita percaya kata Alkitab, bukan kata Erastus. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita harus membenahi diri kita hari ini dan serius. Kalau kita belum merasa berkenan, kita bawa diri kita. Kita datang dan berkata, Tuhan periksa hidupku. Jam 3:04 saya sudah bangun hari ini. Aku buka hatiku dan aku berkata, Tuhan aku memilih Engkau. Aku mau memulai hidupku dengan benar-benar berkenan. Tolonglah aku. Tidak ada masalah besar dalam hidupku Tuhan. Kecuali satu, aku berkenan di hadapan-Mu. Ada banyak hal yang kita anggap krisis. Ada banyak hal yang membuat saudara merasa dalam situasi kritis. Tapi tidak ada kekritisan lebih dari ini. Jika engkau belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau belum berkenan di hadapan Tuhan hari ini, tangan Tuhan terbuka dan memberi kesempatan kita berdamai dengan Dia. Amin.